Oke, kita mulai ya. Salah identifikasi, itu temanya hari ini. Kenapa kok mengambil tema itu ya? Nanti kita akan bahas. Sebenarnya apa yang kita cari ya, teman-teman? Apa yang kita cari, apa yang kita ingin gapai, apa yang kita ingin telusuri, apa yang ingin kita tambah di hidup ini. Kan itu pertanyaannya. Akhirnya kamu terus bergerak. Dan rata-rata banyak orang yang justru tidak mendapatkan apa yang dia cari. Dia mendapatkan sebaliknya malah. Dia mendapatkan penderitaan, dia mendapatkan gelisah, kemarahan, kebencian di dalam dirinya. Jadi banyak orang-orang yang mencari justru malah menemukan sebaliknya. Menemukan beberapa penderitaan, beberapa kemarahan dan sebagainya yang itu membuatnya malah kapok untuk mencari dan sebagainya. Karena kebanyakan orang itu salah identifikasi. Kebanyakan orang itu salah menilai, salah berdialektika dengan dirinya. Masalahnya itu salah mengidentifikasi itu. Apa yang salah diidentifikasi? Kita salah mengidentifikasi ego itu adalah kita. Pikiran, apa yang ada di dalam pikiranmu itu adalah kamu. Kamu mengira itu sehingga penderitaan, gelisah-gelisah atau anxiety macam-macam itu datang. Karena salah mengira, sebenarnya itu aja. Inti dari orang menderita itu dia itu salah mengira dirinya, bahwa dirinya itu adalah penderitaan, dirinya itu adalah kemarahan. Dia salah memahami dirinya, sehingga ketika ada sesuatu apa yang memprovokasi dirinya, dia ikutan terprovokasi. Kita lahir, teman-teman ya. Kita lahir di dunia ini, aku mengutip kata-kata Sabrang, kata-kata anaknya Mbah Nun, Mas Sabrang, vokalisnya Leto itu. Apapun yang kamu kumpulkan, itu bukan dirimu. Kata Sabrang seperti itu. Apapun yang kamu kumpulkan, itu bukan dirimu. Ini aku mengutip kata-kata Sabrang. Jadi ketika kamu terlahir di dunia ini, bayi lebih tepatnya, itu kamu diberi nama, diberi pengetahuan, diberi macam-macam itu. Yang kamu kira nama, pengetahuan, terus ilmu atau pengalaman macam-macam itu kamu. Padahal itu bukan. Karena kamu mengumpulkan sesuatu itu, sehingga itu bukan kamu. Kamu tambahkan. Kamu lahir di dunia ini sudah apa adanya. Balita itu sudah benar-benar sempurna, sudah apa adanya. Cuman ketika penambahan ilmu dan sebagainya itu akhirnya balita itu jadi atau bayi tadi itu jadi semakin kabur pandangannya dan salah mengidentifikasi. Bukannya aku menyuruh kamu untuk tidak belajar ilmu dan sebagainya, bukan. Karena konsepnya itu dari A kembali ke A. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Jadi sangkan paraning dumadi, dari bayi akan kembali ke bayi gitu.
Jadi yang selama ini bayi, terus dia menjadi dewasa lagi sama seperti kita ini yang ada di live ini. Lalu kita itu sebenarnya tujuannya ingin menjadi bayi lagi, ingin menjadi kosong lagi, ingin menjadi diri kita yang sebenarnya itu apa. Karena selama ini kita salah mengidentifikasi diri kita. Kita itu terlalu hidup di dalam kepala. Kita itu terlalu berkepala, sehingga apa-apa yang ada di dalam kepala itu kita sangka itu diri kita. Kita salah mengira aja, salah mengira kalau di dalam kepala itu sebenarnya bentuk ekspresi aja, bukan diri kita. Diri kita yang sebenarnya itu bukan kepala, bukan hanya sebatas kepala. Kalau mau bukti ya, kamu hidup di dalam kepalamu sendiri. Coba kamu memikirkan lingkungan rumahmu saat ini. Misalkan aku hidup di Sidoarjo misalkan. Kamu pikirkan Sidoarjo. Apa itu Sidoarjo? Sidoarjo itu gini. Yang sebenarnya kamu duga Sidoarjo itu gini, kenyataannya nggak gitu. Indonesia di dalam kepala, presiden itu di dalam kepala, semuanya di dalam kepalamu. Jadi apapun yang kamu dengar, yang lihat, kamu sekarang lihat, itu nanti akan masuk ke kepalamu dan sebenarnya itu membentuk sebuah sosok. Yang sosok itu bukan kamu sebenarnya. Kita hanyalah mengoleksi sampah-sampah, teori-teori yang ada di dalam kepala, ilusi-ilusi dan sebagainya. Yang kita sangka itu kita. Ada teman Prabu yang cerita ya, dia itu overthinking dengan masa lalunya. Dia overthinking, terus dia hidupnya jadi stres, nggak enjoy dan sebagainya gitu. Karena ketika misalkan ya, ini contoh kasus di lapangan ya. Misalkan ada orang yang menghinamu, misalkan Bejo itu menghina Budi misalkan. Atau jangan Bejo lah, Maria lah. Maria itu menghina Budi. Maria itu membuat Budi sakit hati. Si Budi kenapa kok sakit hati? Karena di dalam pikirannya Budi, di dalam mainnya Budi, itu ada Budi dan ada Maria di dalam pikirannya. Sehingga ketika Maria melakukan sesuatu hal, ini pikiran Maria itu pikiran sosok di dalam pikirannya Budi itu, sosok Maria itu menyerang Budi. Akhirnya Budi tersakiti, akhirnya Budi gelisah dan sebagainya. Jadi kegelisahan, penderitaan atau apapun itu cuman sebatas kepalamu aja. Apapun yang kamu rasakan, apapun yang kamu ketahui, apapun yang kamu bisa lihat, itu hanyalah sebatas kepalamu. Yang itu sebenarnya mudah sekali diserang, sehingga kamu merasa menderita, merasa gelisah karena penyerangan provokasi dari orang lain. Jadi sakit hati itu nggak ada sebenarnya. Sebenarnya itu lebih ke sakit pikiran aja, sakit egomu diserang oleh beberapa hal sehingga kamu menyangka kamu yang tersakiti, sehingga hatiku yang sakit dan sebagainya. Aku banyak trauma Prabu. Aku itu di masa lalu itu punya gini dan sebagainya. Sekarang trauma itu timbul dan sebagainya macam-macam. Cara menyembuhkannya gimana gitu kan?
ya kamu harus tahu dulu bahwa trauma-trauma itu bukan kamu. Kamu merasa trauma karena kamu itu salah identifikasi. Jadi selama kamu hidup, Prabu atau misalnya Prabu ya, Prabu dari bayi sampai sekarang itu, Prabu itu mensosokkan diri Prabu itu di kepala. Saking kuatnya sosok itu sehingga ketika ada beberapa hal yang menyerang, aku merasa sakit hati. Karena sosok itu begitu kuat di dalam kepala. Sama seperti ketika kamu memiliki trauma. Yang trauma itu siapa? Yang trauma itu egomu atau kamu? Itu loh pertanyaannya. Yang trauma itu siapa? Yang sakit itu loh siapa? Ada beberapa followers yang tanya itu, aku tuh putus cinta Prabu, gini, merasa sakit hati, galau dan sebagainya. Yang galau itu siapa? Kamu sebelum mengenal pasanganmu, itu loh kamu baik-baik saja. Nah, kamu setelah mengenal pasanganmu, kamu sosokkan pasanganmu di mindmu, di pikiranmu. Kamu jalin kasih sayang, pacaran, atau menikah mungkin. Akhirnya sosoknya semakin kuat di dalam pikiranmu. Ketika sosok itu pergi, sosok itu memutuskan tali itu, akhirnya kamu merasa tersakiti karena terlalu kuat di dalam kepala sosok itu. Misal Prabu ini seakan-akan menghina Tuhan, Prabu seakan-akan menghina Nabi, menghina kitab suci dan sebagainya. Itu sebenarnya kamu merasa gimana? Itu kan hanya pikiranmu yang terhina, bukan kamu. Jadi ngapain kamu emosi dan timbul kebencian dan sebagainya. Kemarin ya, live kemarin itu kita kan sudah membahas bagaimana kesadaran itu bergerak, bagaimana kesadaran itu dipahami oleh beberapa orang, dan bagaimana kesadaran itu sulit dipahami oleh beberapa orang. Karena kunci pertama kesadaran itu adalah baik-baik saja dulu, jujur dan berani dulu. Jadi kebencian-kebencian di dalam itu harus diterima dan disadari bahwa yang benci itu bukan kamu, yang benci itu egomu. Kamu benci orang, kamu mencintai orang, kamu melakukan apapun lah yang kamu anggap itu dirimu, itu sebenarnya bukan dirimu, itu egomu aja. Dan ego itu bukan kamu. Jadi awalnya kita memang harus memisahkan antara aku dan bukan aku itu yang mana, biar kita jelas. Jadi nggak salah identifikasi jatuhnya. Ini aku bahas lagi yang kemarin ya. Misalkan rokok ini itu egomu. Ini misalkan namanya Budi. Ini Budi. Ini orang tuanya Budi itu memberikan nama Budi, terus disekolahkan, terus ditaruh di sebuah lingkungan, sebuah keluarga, tempat kerja. Akhirnya pengalamannya terus terbentuk. Akhirnya Budi terbentuk. Sedangkan ini adalah dirinya Budi. Dirinya Budi. Yang aku sebut kesadarannya Budi. Prosesnya tuh gini loh. Ini nempel gitu. Jadi egonya Budi dengan diri yang aslinya Budi itu nempel. Jadi seakan-akan kamu itu kamu itu ego. Makanya kamu mudah diserang, mudah tersakiti, mudah sakit hati, mudah merasa terhina, mudah menyesal dan sebagainya ada di sini. Padahal ini sama ini itu beda. Ini sama ini itu beda. Tapi ini itu terlalu tidak ada jarak. Nah, di dalam Toko Roso itu selalu aku elu-elukan saksikan, pengamatan, metode mengamati. Kalau nempel gini itu gimana kita cara mengamatinya, teman-teman? Misal ya,
rokok ini nempel gini. Ini gimana cara ngamatinnya? Kita nggak jelas ngamatin gimana ini apa? Coba ini amatin. Nggak jelas kan? Nggak jelas kalau ini rokok ini. Nggak jelas kalau ini ego. Kamu nggak bisa mengamati seperti ini. Pengamatan itu hadir ketika kamu memberi jarak. Makanya di agama mayoritas Indonesia, di Islam, itu awalnya itu harus bersyahadat dulu gitu loh. Nah masalahnya orang-orang itu terlalu muluk-muluk syahadatnya. Syahadat ke Gusti Allah, ke Kanjeng Nabi dan sebagainya macam-macam. Ngapain gitu? Ngapain terlalu loncat gitu? Kamu bisa nggak bersyahadat dengan pikiranmu sendiri? Bisa nggak bersyahadat dengan feelingmu sendiri, emotionmu sendiri? Kamu bisa nggak menyaksikan pikiranmu sendiri? Kamu bisa nggak menyaksikan perasaanmu sendiri? Kan itu dulu, bukan meloncat ke Tuhan atau ke Rasul dan sebagainya macam-macam itu. Syahadat itu yang sederhana aja. Mengamati itu yang sederhana aja. Kembali lagi ya. Misalkan ini dirinya Budi. Diri. Ini egonya Budi. Jadi namanya Budi, pengalamannya Budi, semuanya itu di sini. Nah, kondisinya itu gini. Orang-orang yang tidak berkesadaran kondisinya itu melekat. Gini melekat. Nah, tugasnya kita yang mengenal kesadaran itu memberi jarak. Agar ini, diri ini itu bisa melihat egonya sendiri. Bisa jelas bahwa oh ini ego. Jadi ketika kita dapat mengamati ini, berarti ini kan bukan kita. Ini kan bukan kita. Kita itu terlalu dekat gini loh. Terlalu dekat. Jadi nggak bisa mengamati kalau ini rokok, ini apa kan nggak jelas loh. Nggak jelas kan? Tapi ketika ini dijauhkan, diberi jarak, maka jelas bahwa ini itu ego, ini itu rokok. Jadi mengamati atau menyaksikan atau bersyahadat, be witness, penyaksian, itu butuh sebuah jarak. Butuh sebuah jarak. Karena kalau tidak berjarak gimana kita mengamati itu? Misalkan ketika kita sudah bisa mengamati, teman-teman. Misalkan ada pikiran amarah datang, kita amati lewat. Pikiran gelisah datang, kita amati terus lewat. Kesedihan, kebahagiaan datang lewat dan sebagainya. Pertanyaannya nih. Apa yang kita amati itu diri kita bukan? Apapun yang bisa kita amati itu diri kita bukan? Aku balik tanya nih, misalkan ya, kita mampu mengamati rokok. Aku mampu mengamati layar HP ini. Aku mampu mengamati layar HP. Pertanyaannya, yang kita amati itu diri kita nggak? Bukan. Ya Mas Ahmad, Mbak Rani, Mbak RSN, ya bukan lah. Jadi sebenarnya yang marah itu siapa? Yang menderita itu siapa? Kalau kita itu bisa mengamati penderitaan, kita bisa mengamati kemarahan, berarti kan kita bukan kemarahan dong. Berarti kita kan bukan yang sakit hati. Itu ego. Misal nih, kita di pinggir jalan mengamati lalu lintas gitu. Terus ada mobil tabrakan diar. Apakah kita ikut merasakan sakitnya mobil? Apakah kita ikut merasakan remuknya mobil? Ya bukan dong. Karena kita bukan mobil. Gitu loh maksudku. Kita itu bukan mobil yang kita amati. Aku mengamati korek ini ya. Koreknya tak pukul-pukul.
Prabu merasa terpukul-pukul, merasa terhina nggak? Misalkan ya korek ini, oh korek jancuk, korek taek, bajingan korek iki dan sebagainya. Prabu merasa itu nggak? Merasa terhina nggak? Ya enggak dong. Kan yang dihina korek, yang diprovokasi korek, yang diejek korek. Sama ketika dirimu dihina orang, dilecehkan orang, disepelekan dan sebagainya. Itu sebenarnya yang marah, yang merasa tersakiti ketika hinaan itu datang itu siapa? Coba pikir sendiri ya. Itu siapa yang merasa tersakiti? Ya egomu sendiri, pikiranmu sendiri. Makanya dari awal Prabu ngomong itu, kita itu terlalu hidup di kepala kita. Kita menganggap Jokowi itu ABC dan sebagainya ya. Di kepala, masih di kepala. Kita nggak bisa menyentuh kenyataannya Jokowi, itu nggak bisa. Kita itu hanya menyentuh ego-ego kita. Kita itu hanya memahami apa yang ingin kita pahami aja. Dan kita tidak mau memahami apa yang tidak ingin kita pahami. Jadi kan kita tidak bisa menyentuh kenyataan dengan pikiran. Kita hanya bisa mendekati kenyataan dengan pikiran. Kita tidak ada kenyataan di dalam pikiran. Di dalam ego, di dalam semuanya tidak ada kenyataan. Kita hanya bisa mendekati. Makanya sains, terus ilmu pengetahuan dan sebagainya, itu mereka hanya mendekati kenyataan. Sebenarnya itu bukan kenyataannya. Para saintifik, para ilmuwan-ilmuwan modern, mereka itu di ujung penelitian mereka itu menyerah dengan semesta. Karena ketika mereka memahami bahwa partikel terkecil itu adalah atom, ternyata ada yang lebih kecil lagi, elektron, ada yang lebih kecil lagi kuanta, ada yang lebih kecil lagi cahaya, gelombang, macam-macam itu energi dan sebagainya. Meledak pikiran mereka, karena pikirannya tidak bisa menyentuh kenyataan. Jadi sebenarnya kita itu selama ini teman-teman, itu cuman salah mengidentifikasi. Ketika semua permasalahan datang, trauma-trauma itu hadir, kita itu cuman salah mengidentifikasi. Orang-orang itu terlalu hidup di masa lalu dan masa depan. Kemelekatan atau ego itu cuman ada di masa lalu dan masa depan. Masa sekarang itu nggak ada. Mau bukti? Coba kamu melakukan apapun, kamu mencari ilmu lah, kerja dan sebagainya. Ketika penderitaan datang, kamu itu pasti memikirkan, kalau nggak gelisah akan masa lalu, pengalaman-pengalaman yang lalu, atau khawatir masa depan. Kamu nggak pernah hadir di saat ini. Cobalah kamu amati dulu, kamu amati hidupmu, kamu amati keseharianmu. Kamu terlalu hidup di sana dan terlalu hidup di sana, di belakang sana. Kamu nggak pernah hidup di sini. Maka pengamatan atau penyaksian yang seperti Toporoso bilang, itu hanya bisa dilakukan di masa kini. Hanya bisa dilakukan di masa kini.
Mengamati apa Prabu? Mengamati penderitaan-penderitaan, pikiran-pikiran yang membahas masa lalu, yang membahas masa depan. Diamati terus. Lewat kekhawatiran-kekhawatiran itu, kegelisahan-kegelisahan itu diamati aja. Terus apa yang aku lakukan Prabu ketika mengamati? Ya diamati. Gak ada yang dilakukan lagi. Sama seperti gini. Kan ada metode Zazen namanya. Itu Buddha tapi di Jepang. Keseluruhan metode Zen itu hanya duduk dan mengamati. Keseluruhan metode Zen. Jadi kita itu hanya duduk lalu mengamati apa-apa yang terjadi di saat ini, tanpa label, tanpa menilai, tanpa menghakimi itu aku yang tersakiti dan sebagainya macam-macam. Akhirnya kita tahu ketika pengamatan itu terus dilakukan, kita tahu bahwa kita itu bukanlah sesuatu yang kita amati. Kita itu subjeknya, bukan objek yang teramati. Kita itu subjek yang mengamati, kita itu subjek yang melihat, subjek yang mengetahui, bukan objek yang kita ketahui. Makanya di awal Prabu ngomong kan, bahwa apapun yang kamu ketahui, yang dapat kamu ketahui, apapun yang dapat kamu rasakan, dan apapun yang dapat kamu amati, itu bukanlah kamu. Ya iya dong. Coba ya. Prabu ini tahu rokok nih. Tahu melihat, mengamati rokok. Berarti kan Prabu bukan rokok. Prabu kan ini, bukan ini. Sama ketika ego datang. Ya kita amati egonya. Lah ini bukan aku ini. Ini hanya ego. Oh ego. Oh ego yang datang. Oh kesedihan datang. Oh alah ada kekecewaan yang datang. Gitu aja. Mereka lo nggak akan bertahan lama teman-teman. Kecewa, sedih itu nggak akan bertahan lama. Karena sifat pikiran atau sifat ego itu terus berubah, terus dynamic gitu. Punya banyak gerakan. Jadi ketika pikiran satu lewat itu akan tergantikan pikiran dua gitu. Pikiran tiga, pikiran empat gitu terus. Ketika kecewa dengan masa lalu, misalnya kecewa dengan budi, lewat. Tiba-tiba gelisah, lewat. Tiba-tiba benci dengan budi, lewat. Kan itu bentuk-bentuk pikiran aja, lalu lalang di depan. Sedangkan kamu yang bisa mengamati itu bukanlah itu. Bukanlah itu. Itu ya teman-teman. Jadi sebenarnya kita itu sebenarnya salah mengidentifikasi, itu aja. Hidup kita itu terlalu di kepala, terlalu berkepala. Kan dulu itu ya teman-teman. Dulu itu kita kan nggak tahu. Dulu waktu lahir di dunia ini kan kita nggak tahu. Kita nggak punya ilmu, kita nggak punya nama, nggak punya agama, nggak punya guru, nggak punya orang tua bahkan. Kita tuh nggak tahu orang tua kita siapa dulu. Tapi di dalam setiap aliran spiritual, aliran kesadaran, aliran agama apapun, itu selalu sangkan paraning dumadi innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari yang nggak tahu, nanti akan menjadi yang nggak tahu juga. Jadi bukan dari yang nggak tahu terus sok tahu, terus sok merasa tidak tahu. Bukan itu. Ini benar-benar nggak tahu. Benar-benar nggak tahu. Jadi ini sebenarnya tinggal kita mengingat kita itu siapa. Oke. Udah ya, kita cukupkan bentar ya. Kita buka sesi tanya jawab. Oke. Pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu coba diketik lagi biar aku bisa baca, karena tadi itu aku nggak baca komentar. Dari Mas Yusuf, intinya kita pengamat, berarti hanya subjek dan objek. Jadi yang menjadikan
segala sesuatu itu subjek atau objek. Kata Mas Benny, jadi yang menjadikan segala sesuatu itu subjek atau objek, Mas? Kita pengamat, kita subjek, terus ada objek yang lalu lalang. Terus siapa yang menjadikan subjek dan objek itu? Sebenarnya itu masuk ke bahasan kemarin, Mas Benny. Jadi kemarin itu Prabu itu kalau Mas Yusuf ya. Kalau Mas Yusuf pengen lihat cuplikannya atau videonya itu sudah aku share di YouTube. Jadi ada tiga step orang berkesadaran itu. Yang pertama, dia menerima kebenciannya dia, menerima apa yang di dalam, jujur tentang dirinya. Kedua itu memisahkan antara dirimu yang asli dan dirimu yang enggak. Jadi dipisahkan dulu, pengamat sama yang diamati, subjek sama objek. Terus yang ditanyakan Mas Yusuf itu yang ketiga. Nah yang ketiga ini udah aku bahas. Nanti coba Mas Yusuf cek di YouTube-nya ya. Oke, lanjut ya. Dari Mas Ahmad Mubarok, fungsi penyaksian itu apa, Mas Prabu? Sama seperti tadi, yaitu memisahkan antara ego dan kamu itu siapa. Kamu itu bukan ego. Ini nyambung ke pertanyaannya Mbak RSN. Agar hidup jadi lebih tenang itu harus gimana? Harus sering-sering menyaksikan, sering-sering aware, sering-sering hadir total tentang dirimu sendiri, tentang apa-apa yang kamu ada di pikiranmu, apa-apa yang ada di sekitarmu, macam-macam. Oke ya, lanjut. Dari Mas Reza Nusantara, Prabu baiknya biasakan nafas dari perut ya. Ya, kalau ada tekniknya. Jadi gini. Ya, terima kasih Mas Reza Nusantara untuk pertanyaannya. Memantik beberapa hal yang belum aku jabarkan. Jadi pikiran sama tubuh itu sama. Makanya ahli-ahli medis atau dokter itu sepakat, ketika pikiranmu rusak, tubuhmu itu akan semakin rusak. Ketika pikiranmu jelek, tubuhmu akan jelek dan sebagainya. Jadi karena pikiran dan tubuh itu satu mekanisme. Jadi ketika tubuhmu lelah, itu bisa jadi pikiranmu lelah. Ketika pikiranmu overthinking, itu bisa jadi tubuhmu itu nggak sinkron dengan apa-apa yang ada di dalam tubuhmu. Jadi gini, triknya. Jadi ketika kamu itu overthinking ya, kamu harus lebih menggerakkan tubuhmu, entah itu jogging, olahraga, menari, berlari, nge-gym dan sebagainya. Itu akan memecah beberapa overthinking di dalam pikiran. Karena pikiran dan tubuh itu satu mekanisme. Jadi ketika pikiranmu itu tidak baik-baik saja, kamu harus memperhatikan tubuhmu. Tubuhmu itu kenapa? Mungkin kamu kurang gerak, makanmu gimana, pola makan, pola tidur, dan sebagainya, macam-macam. Tapi ketika tubuhmu diserang, atau penyakit dan sebagainya, ada penyakit di dalam, kamu demam, flu, dan sebagainya, kamu harus membaik-baik sajakan pikiran. Karena ketika pikiran itu sudah baik-baik saja, maka tubuh itu akan lebih bisa merecovery dirinya sendiri. Karena balik lagi, tubuh sama pikiran itu satu mekanisme. Nyambung ke pertanyaannya Mas Reza Nusantara tadi, baiknya kita tadi kan apa baiknya kita bernafas dengan perut? Iya, karena dari pernafasan itu kamu bisa apa ya? Bisa mengamati, bisa menyaksikan pikiran-pikiran yang sedang ada di dalam dirimu. Contohnya misal gini ya, coba kamu yang saat ini ya, ini ada berapa orang yang saat ini menonton, coba kamu nafas panjang sampai perutmu mengembang, terus keluarkan. Nafas panjang lagi, keluarkan.
Ketika kamu mengamati pikiranmu saat bernafas, pikiran itu akan seakan-akan melambat. Terus ketika nafasmu selesai, itu cepat lagi. Coba praktekkan. Bernafas panjang. Benar-benar disadari nafasnya. Terus lihat pikiranmu. Pikiranmu akan melambat. Tapi ketika pernafasan itu selesai, pikiranmu cepat lagi. Orang-orang yang praktisi kesadaran atau praktisi penyaksian yang Prabu tadi bahas, itu orang-orang yang sering bernafas panjang, orang-orang yang sering menyadari nafasnya. Karena ketika kita menyadari nafas kita itu lebih mudah menyaksikan pikiran-pikiran apa yang timbul. Makanya biasanya orang stres ya, orang yang overthinking, orang yang kaget, grogi. Misalnya grogi mau presentasi di depan umum, grogi berbicara, grogi, dia itu akan nafas panjang dulu untuk menenangkan pikiran-pikiran grogi itu. Kan grogi itu bukan kamu, teman-teman. Kembali lagi ke konsep tadi. Orang yang grogi itu kan dia salah identifikasi sebenarnya. Misalkan Prabu berbicara di depan umum gitu ya. Prabu grogi nih, mau bicara dan sebagainya. Prabu salah mengidentifikasi. Dalam artian itu bukan Prabu yang grogi, itu ego Prabu yang grogi. Grogi itu apa sih? Grogi itu kamu takut memikirkan akan datang. Dan kamu khawatir pengalaman-pengalaman di masa lalumu itu tidak bisa lugas untuk kamu bicarakan di depan orang. Itu kan grogi. Nah, tapi kan dia salah identifikasi aja bahwa yang grogi itu bukan dia, itu hanya ego. Makanya orang-orang yang grogi, yang kaget, yang shock dan sebagainya, dia harus nafas panjang. Agar apa? Agar dia itu tahu bahwa grogi itu bukan dia. Grogi itu melambat. Yang sebenarnya yang sebelumnya itu cepat. Dia akan melambat sendiri, melambat, dan kamu sudah benar-benar bisa menyaksikan groginya. Bisa menyaksikan ego-ego grogi itu. Makanya pernafasan dari perut atau pernafasan panjang itu sangat disarankan untuk melatih atau mendampingi pelatihan penyaksian yang ada di dalam diri. Jadi be aware-nya itu dengan metode nafas. Oke, dari Mas M. Yudaif. Kenapa nafas saya pendek? Saya 27 tahun, nafas saya pendek. Nah, gini Mas, saya selalu bermasalah dengan nafas pendek ini, kata Mas Yudaif. Coba dicek Mas Yuda. Orang-orang yang tidak mempunyai nafas panjang itu biasanya orang-orang itu terburu-buru memutuskan sesuatu dalam hidupnya. Dia kagetan dengan masalah. Dia terlalu ragu atau terlalu menggebu-gebu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Makanya nafasnya pendek. Nafas pendek itu berhubungan dengan kinerja pikiran yang pendek. Jadi ya memang harus diamati Mas Yuda, harus dibiasakan. Sebenarnya gini, orang-orang sekarang itu ya, karena kebiasaannya setiap hari itu terburu-buru, dikejar target. Bangun pagi, kerja, terus kerja dikejar target, keliling di lapangan, terus lihat jam,
terburu-buru terus hidupnya terus terburu-buru. Orang-orang sekarang kan gitu, dunia itu membentuk kita itu terburu-buru dengan sesuatu. Akhirnya apa? Akhirnya nafas kita itu semakin pendek. Yang sebelumnya, kalau kamu amati ya, dulu waktu kita bayi itu nafas kita itu panjang loh. Nafas kita itu panjang. Lihat orang tidur itu nafasnya panjang. Orang tidur nggak ada nafasnya, nggak ada. Nafasnya orang tidur itu selalu seperti nafas orang berkesadaran di keseharian. Kalau kamu amati juga ya, ketika nafas panjang, nafasmu menyentuh perut, itu kamu ada beberapa merinding di sini. Ya karena itu bentuk cakra, energi dan sebagainya. Yang sebelumnya itu sudah aku bahas nih di YouTube sebelumnya. Mas Yuda, dunia ini membentuk kita terburu-buru. Betul Mas? Iya memang betul. Dunia itu membentuk kita terburu-buru. Makanya ketika orang terlalu dunia, terlalu hidup di dalam kepalanya, itu nafasnya itu selalu tidak panjang, akan pendek. Makanya kembali lagi ya ke teman-teman, ke tema tadi bahwa kita tuh salah mengidentifikasi. Kita salah mengidentifikasi bahwa kita itu ego. Ketika sesuatu diserang, misalkan pekerjaan dan sebagainya, diserang dan sebagainya, kita ikut terserang, kita ikut stres dan sebagainya. Sebenarnya kalau pekerjaan diserang dan sebagainya, ya diserang aja terus kita cari solusi. Jadi bukan kita yang sakit, biarkan ego kita aja yang sakit. Kan kita bukan ego seperti itu. Ya, dari Mas Yusuf, spontanitas itu yang jarang terjadi. Sebenarnya itu berarti dari pengamat ya Mas, spontanitas itu terjadi ketika kita itu bisa melihat pikiran, masih melihat jeda di antara dua pikiran. Ada jeda kosong di antara pikiran satu terus pikiran yang lain. Nah itu spontanitas terjadi. Kalau di orang-orang spiritual itu wahyu misalkan, atau ide, atau tiba-tiba punya bisikan apa dan sebagainya, itu ketika beberapa slide itu melambat, slide satu pikiran melambat, terus ada jeda kosong slide berikutnya. Jadi ketika orang sudah bisa menyaksikan dengan benar-benar pikiran, sudah bisa menyaksikan satu pikiran, akhirnya dia bisa menyaksikan dua pikiran. Jadi di antara dua pikiran itu ada jeda kosong. Itu yang aku sebut sebagai background atau room of nothingness atau swung dan sebagainya. Itu sudah aku bahas di video sebelum ini. Nanti mungkin Mas Yusuf bisa cek YouTube-nya Toko Rosso ya. Oke. Mbak RSN, cara mengejar manifestasi dalam kesadaran gitu gimana ya Mas? Mengejar impian. Oke. Mas apa Mbak Kika atau Mas ini untuk YouTube ya Mas ya? Iya, nanti aku share di YouTube ya. Jadi siapa-siapa yang nggak sempat mengikuti ini full, nanti bisa dilihat di YouTube-nya atau Poroso gitu ya. Oke, kembali lagi pertanyaannya Mbak RSN. Bagaimana kita memanifestasikan kesadaran kita itu tentang impian? Oke. Sebelum masuk ke sana ya Mbak RSN, kita harus tahu impian itu dari mana. Itu dulu. Ini buat teman-teman yang baru join ya, tadi ada followers namanya Mbak RSN, itu tanya gimana sih cara kita memanifestasikan kesadaran kita ke impian kita, biar impian kita itu termanifestasi, terwujud gitu. Nah, kita harus paham dulu nih teman-teman, bahwa impian itu dari mana. Jadi akarnya itu dari mana dulu sebelum menjawab pertanyaan itu. Akar pikiran itu dari mind.
dari pikiran. Apapun yang ada di dunia ini, yang kata orang sukses itu mix your goal. You have to have goals to move forward, macam-macam itu, to successful, macam-macam itu adalah metode mind, pikiran. Nah, terus Mas Prabu, ketika impian, goals itu pikiran dan kesadaran ngomong bahwa kita bukanlah pikiran, terus gimana gitu? Apakah kita disuruh untuk tidak punya mimpi, tidak punya tujuan hidup, tidak punya goals dan sebagainya? Gini dulu, kamu punya sawah nih, punya sawah. Terus kamu itu pengen membuat sawahmu itu menjadi bermanfaat ke orang lain. Akhirnya kamu apa? Kamu membeli kerbau untuk membajak sawah gitu. Tapi kan kamu harus tahu dulu, harus tahu kerbau itu gimana. Kamu harus tahu kerbau itu bukan kamu. Kamu harus tahu cara mengendalikan kerbau itu gimana. Sebelum kamu tahu cara mengendalikan kerbau, kamu itu harus tahu bahwa kerbau itu bukan kamu. Sama seperti pikiran tadi. Ketika kamu ingin meraih goals dengan pikiran, kamu itu harus tahu dulu, harus mengenali pikiranmu dulu. Jadi yang aku maksud pengamatan pikiran itu tujuannya untuk lebih mengenal pikiranmu. Soalnya pikiranmu itu part of you, meskipun itu bukan you. Paham gak? Meskipun itu bukan kamu, tapi itu kan yang terus ada di dalam kamu. Makanya kamu harus mengenali itu dulu, mengenali mind dulu. Terus habis itu setelah kita mengenali mind, mengenali pikiran itu, akhirnya kita tahu how to manage my mind, how to manage our mind. Itu kan next step setelah kita mengenal bahwa itu pikiran. Akhirnya apa? Kita mampu meraih goals dengan mind itu. Jadi gini loh, kesadaran atau penyaksian tadi itu tujuannya itu untuk memperkuat dirimu, agar kamu itu kuat, tidak gampang molak-malik atau tidak gampang menderita overthinking dan sebagainya. Karena kamu tahu bahwa yang overthinking itu ego. Cuman ini itu metode bukan menghilangkan ego loh ya. Ini metode penyaksian itu aku tidak menyuruhmu untuk menghilangkan ego, melupakan pikiran. Tidak menyuruhmu untuk tidak berpikiran, tidak seperti itu. Aku menyuruhmu untuk mengamati dan menikmati pikiran apa yang ada di dalam dirimu. Akhirnya apa? Ketika kamu bisa mengamati pikiran, ketika kamu bisa menyaksikan pikiran, menikmati pikiranmu, akhirnya pikiranmu itu lebih kamu kenali, sehingga kamu akan lebih mudah mengendalikan pikiranmu sendiri. Kamu akan lebih mudah mengendalikan pikiran ketika ada cewek di depanmu lewat cuantik gitu. Kamu akan bisa lebih mudah, ya cewek lah, selesai. Ada penderitaan datang lewat gitu, kamu akan bisa lebih mudah mengendalikan. Oh, penderitaan datang, aku nikmatin lah penderitaannya, aku nikmatin kegalauannya, aku nikmatin kesedihannya, aku amati, oke, selesai, move forward. Itu kan yang dicari. Jadi intinya Mbak RSN, untuk mencapai goals dengan kesadaran itu kita harus tahu bahwa kita itu bukan mind. Akhirnya kita bisa menyaksikan mind. Ketika mind ini sudah tersaksikan, otomatis kita bisa memperbudak mind, mengendalikan mind. Soalnya zaman sekarang itu orang-orang itu lebih suka gini teman-teman.
lebih suka menciptakan mind yang besar. Jadi gini, ada dua cara. Pertama, kita menyaksikan mind, dan mind itu akhirnya lewat dan kita kenali. Atau kita masa bodoh dengan pengenalan, masa bodoh dengan penyaksian, tapi kita membentuk mind yang lebih besar, sehingga mind yang kecil ini terlahap. Misalkan ya, untuk mencapai goals, ada rasa malas, ada badai bernama kemalasan, ada ego bernama kemalasan. Nah, itu ada dua caranya. Yang pertama, kamu mengamati dan menyaksikan ego itu, menikmati rasa malas itu, sehingga kamu lebih kenal dengan rasa malas. Akhirnya kamu mampu mengendalikan rasa malas dan tidak malas. Itu cara pertama. Cara kedua, kamu membentuk atau menciptakan badai yang lebih besar daripada badai malasmu. Misalkan badai disiplin, badai bangun pagi, badai terus belajar, badai terus bekerja. Itu kamu benar-benar kobarkan. Kamu ciptakan badai yang besar, akhirnya melahap rasa malas, sehingga rasa malas gak ada, terus kamu tetap jalan. Kan sama sebenarnya sama. Ini kan it's all about how to move forward. Bagaimana kita berjalan ke depan. Berjalannya dengan apa? Dengan cara yang mana? Cuman kalau caranya Toporoso, karena aku tidak tega untuk membunuh mind, maka aku amati dan nikmati mind itu, akhirnya aku kenali. Sehingga ketika ada mind yang datang, itu aku lebih gampang mengendalikan karena aku sudah kenal. Nah, yang cara kedua itu cara-cara petarung, cara-cara pendekar, cara-cara fighter. Karena dia bodoh amat dengan mengenali mind, dia harus menciptakan mind yang lebih tinggi, mind yang lebih besar, sehingga melahap mind-mind yang kecil. Ya, ini tergantung kamu aja sih. Cuman saranku, kenapa nggak kamu kenali sekalian mindnya? Karena resiko cara kedua itu, kamu itu semakin teridentifikasi, semakin salah mengidentifikasi. Akhirnya ketika mindmu yang besar sudah terlahap, ya, sudah tercipta dan melahap mind kecil, terus ada permasalahan datang, penderitaan datang, yang lebih besar lagi badainya. Ini mau melahap badai mindmu yang ini, akhirnya kamu ciptakan lagi yang lebih besar untuk mereda itu. Terus tiba-tiba ada badai lagi, penderitaan datang besar, kamu harus ciptakan lagi banyak gitu, sampai kamu burn out, atau bodoh kayak gitu loh. Kayak puncaknya kayak kamu capek sendiri untuk menciptakan banyak hal itu. Itu resikonya di metode yang kedua, yang menciptakan badai yang lebih besar. Nah, sedangkan metode yang pertama itu ada resikonya juga, teman-teman. Apa resikonya? Resikonya itu lama. Waktunya itu loh, lebih lama. Waktunya lebih lama. Untuk mengenali mind, untuk mengenali pikiran itu lebih lama daripada kita sekedar menciptakan pikiran. Itu ya. Oke. Ini habis ini aku sudahi karena sudah 1 jam. Habis itu kita live lagi karena batas Instagram live itu kan 1 jam. Ini aku matiin dulu, nanti kalian join lagi ya di live-nya ya. Karena udah batas waktunya. Oke. Rahayu semuanya, kita ketemu di live part 2.